Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan subuh tadi berkumandang, itu setan kepanasan. Bagaimana caranya ini Das'at supaya dia tidak datang sholat subuh? Dia goda kita. Kedengaran hayya 'alas shalah, setan makin selimuti kita. Nah itu kalau subuh itu ada 3 senjata setan menghadapi manusia. Yang pertama, dia bawa apa? Selimut. Kalau azan berkumandang di masjid, saya ambil ini selimut. Saya selimuti umatmu supaya tambah enak tidurnya. Makanya banyak orang malam mau datang sholat subuh berjamaah, tapi karena dengar azan kena perangkap setan, tidak jadi. Dipeluk itu selimut. Kalau selimut kain masih bisa digeser. Tapi kalau selimut berisi istri muda, susah digeser itu. Begitu kita dipeluk, tambah kita peluk pula. Alhamdulillah bapak bebas dari selimut. Yang kedua, paku. Nah, ini saya mau simpan di masjid. Kalau orang ceramah, saya hamburkan itu di paku-paku di lantai. Supaya apa? Umatmu tidak betah di masjid. Panas pantatnya mau pulang. Nah, maka kita lihat ini siapa yang kena paku nanti di sini. Siapa yang cepat pulang ini, itu kena paku lah kau. Nah, alhamdulillah kita selamat dari paku sampai menit ini. Nah, ini kalau dengar ceramah, saya mau kasih di matanya. Supaya apa? Bawaannya ngantuk terus. Makanya jangan heran kalau ada orang dengar ceramah, Pak, bawaannya ngantuk. Kena kok setan. Kena sudah setan itu. Itulah 3 perangkap. Ternyata akhir-akhir ini makin banyak godaan setan. Bukan cuma selimut, bukan cuma tepung, bukan cuma paku. Ada model baru. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk dia begini. Itu setan itu. Pasti bapak tidak perhatikan saya. Yang bapak perhatikan handphonemu. Maka simpan dulu handphone. Simpan dulu. Kau ganggu juga orang. Itu setan itu, mengalihkan perhatian. Bapak tahu kenapa itu? Saya serius, simpan dulu HP, simpan dulu. Saya perlu jelaskan. Bapak tahu kenapa itu melempar jumrah 3 hari? Kenapa itu ketika kita pergi lempar jumrah ibadah haji 3 hari dan 1 tempat 7 batu? 3 hari, 1 setan besar, setan kecil, setan menengah, 3 tempat masing-masing 7 batu dan 3 hari. Berapa berarti kalau 3 hari? 21 batu 1 hari. 3 hari berapa? 63. Kenapa tidak waktu haji 63 langsung dilempar? 1, 2, pak. Kenapa tidak langsung habis? Itu pelajaran buat kita bahwa melawan setan itu perlu nafas panjang. Kau keluar dari rumahmu setan sudah kau kalahkan. Tapi dia mundur, tidak. Nah goda lagi kau. Apa cara godanya? Pak, kau cepat. Tidak usah kau sholat sunnah. Sudah mau kamar. Setan itu. Oke bapak sholat sunnah. Apa setan mundur? Tidak. Tidak usah kau baca surat pendek. Al-Fatihah saja. Setan itu. Begitu kita selesai sholat. Oke baca surat pendek. Apa setan menyesal? Mundur? Tidak. Cepat kau. Gerakan masih cepat. Akhirnya sholatnya kayak kilat. Itu yang Al-Quran sindir. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Apa jadi pendusta agama? Salatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam salatnya. Siapa yang lalai dalam salatnya? Mereka itu kalau salat ditanya, "Kenapa cepat sekali?" Ya kan saya sudah hafal. Saya sudah 21 tahun salat. Saya hafal sudah itu, biar saya tutup mata saya bisa. Solat bukan soal hafal bos. Solat itu soal penghambaan diri kepada Allah. Kalau soal hafal bilang kau saja Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum. Selesai begitu saja. Tapi kan solat ini penghambaan diri. Kenapa orang kalau solat tidak solat dianggap kafir?
Bahkan Imam Syafi'i katakan kalau dia tidak sholat dia meninggal, jangan kau sholati. Kenapa sebenarnya itu? Orang tidak puasa masih Islam. Orang tidak haji masih Islam. Orang tidak bayar zakat masih Islam. Tapi ketika tidak sholat kafir. Kenapa? Karena puncak penghambaan diri, deklarasi bahwa saya hamba, itulah sholat. Orang puasa belum tentu sepenuhnya menghambakan diri. Kenapa? Bisa puasa sambil berjualan. Masih ada kerjaan lain. Orang puasa masih bisa kita baring-baring. Orang puasa masih bisa dengar musik. Orang puasa masih bisa main gitar. Belum total dia menghambakan diri. Coba. Orang haji masih bisa bikin kegiatan lain. Bahkan ketika haji boleh kita peluk-peluk istri. Ketika haji, bapak boleh berniaga. Boleh bawa busana ke batu cincin, pergi jual di Mekah. Boleh. Ketika bayar zakat, boleh bapak berbisnis. Tapi ketika sholat, semua kegiatan dunia, hentikan, kau hambaku. Lahir batin kita menghambakan diri. Makanya dikatakan orang yang sholat kafir. Kenapa? Disitulah puncak pengakuan kita. Ya Allah, saya hamba, kau Tuhan. Coba ketika bapak sholat, ada enggak kegiatan lain? Ada. Minimal 5 menit tidak ada kegiatan lain. Tidak boleh kau sambil sholat sambil main gitar. Orang gila. Allahu Akbar. Mengap. Sami Allahu liman hamidah. Begadang jangan begadang. Tidak boleh bos. Kau puasa boleh enggak nyanyi? Boleh. Darah muda, darah yang pada remaja. Batal puasamu? Tidak. Bagaimana kalau wudu? Batal enggak? Kumur-kumur, batal. Batal. Kenapa bisa? 3 kau kasih masuk, 1 je keluar. Kumur-kumur. 3 kali masuk, kenapa 1 keluar? 2 yang kau hisap. Boleh pak. Bayar zakat. Bapak boleh berniaga? Boleh. Bapak sambil jalan pergi ke masjid bakar zakat fitrah. Sampai di masjid ada telepon. Bos, ada beras 5 kilo. Ada. Bisa bapak sambil bayar zakat bisnis? Boleh. Sahadat. Boleh bapak sambil tidur-tidur. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tapi sholat, boleh kau berdagang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Halo, assalamualaikum. Ada telur? Oh ada, tunggu dulu. Boleh enggak bapak sholat sambil bisnis? Tidak boleh. Maka itulah puncak penghambaan manusia. Lahir batin. Lahirnya apa? Bacaannya kita, badannya kita. Lahir batin kita menghamba kepada Allah. Apa anggota tubuh yang paling mulia? Dari kepala sampai kaki, apa anggota tubuh yang paling mulia pak? Yang paling mulia? Apa? Kepala. Bapak bercanda, pegang pukul paha, masih ketawa orang. Bapak dorong perut, masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya. Kurang ajar kau. Iya toh? Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Apa? Kaki. Kau kasih uang orang pakai kaki, marah dia. Kenapa? Kaki ini hina. Dah saat ini uangnya, ambil kau. Aku bilang saya miskin, jangan kasih gitu, saya tikam kau. Kenapa? Kaki ini paling hina. Tapi ketika Anda sholat, kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu yang hina. Di hadapan Allah, kau hamba, hina kau di hadapan Allah. Kau hambaku. Coba kalau bapak datang sama manusia, menyesal, datang sama pak polisi minta tolong. Bapak melanggar, minta supaya hukuman dikurangkan. Kita cium itu lututnya, pak polisi maafkan saya, saya salah kesian. Pak, sampai kakinya dicium, maafkan saya pak, jangan penjara istriku 3 pak. Oh Tuhan. Kepalamu yang mulia, rendahkan seperti kakimu. Karena kau berhadapan dengan Allah. Itu secara fisik. Ikrar kita juga, bacaan kita. Kita apa yang kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca juga. Secara fisik juga kita baca. Iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau Tuhanku yang kusembah dan hanya Engkau Tuhanku yang aku ibadah.